Oke, baiklah kita mulai saja. Sudah pukul 8.16 ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Hari ini kita pertemuan keempat ya. Bab 15 tentang liabilitas jangka panjang. Kalau yang minggu lalu itu liabilitas jangka pendek, hari ini yang jangka panjang ya. Oke, yang punya buku boleh buka buku masing-masing atau melihat di PPT ini ya. Tapi hari ini kita akan memakai buku juga ya, karena ada beberapa perhitungan yang tidak ada di PPT tapi ada di buku. Oke, ini tujuan pembelajarannya. Semoga sampai hari ini, sampai ke tujuan. Oke, ini yang disebut obligasi. Jadi obligasi itu adalah liabilitas jangka panjang atau salah satu dari jenis hutang jangka panjang ya. Oke, kita ambil admit dulu teman-temannya. Nah, yang ini ya. Itu disebut obligasi. Jadi kalau kalian suka mendengar itu obligasi, itu hutang, surat hutang jangka panjang. Kenapa dia jangka panjang? Sebenarnya bukan jangka panjang saja ya, tapi dari menengah dan jangka panjang. Kalau jangka pendek itu periodenya maksimal 12 bulan, tapi kalau menengah itu di atas 12 bulan itu masuk menengah ya, 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau di atas 5 tahun itu sudah masuk ke jangka panjang. Jadi obligasi itu adalah hutang jangka panjang. Mengapa hutang jangka panjang? Karena obligasi itu surat hutang. Nah, ini pengertian dari obligasi. Surat hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh peminjam. Nah, ini peminjam ya, bukan yang memberi pinjaman ya. Peminjam yang menjanjikan pembayaran bunga dalam jumlah yang tetap setiap periodenya. Jadi, kalau kita minjem, misalnya ya, minjem dengan seseorang, tapi ini bukan perorangan ya, biasanya perusahaan, kita pinjam uang untuk investasi ke kita perusahaan A, minjem ke perusahaan B, kan kita ngutang ya. Nah, karena itu untuk jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Karena periode pengembaliannya itu lama, di atas 1 tahun tadi. Ya, kalau dia di bawah 1 tahun, misalnya jangka waktu pengembalian di bawah 1 tahun atau maksimal itu jangka pendek ya, yang pernah kita pelajari kemarin. Tapi kalau lebih dari 1 tahun itu masuk ke menengah, kalau lagi di atas itu masuk ke jangka panjang. Jadi kalau kita yang minjem, kita yang ngutang, ya, kita akan menerbitkan surat obligasi bahwa kita sebagai peminjam akan membayar dalam tempo waktu sekian dengan bunga kurang lebih sekian. Nah, seperti itu. Ya, nanti surat obligasi ini, surat hutang ini kan kita yang minjem, yang ngeluarin. Nanti kita berikan ke orang yang kasih pinjaman. Itu untuk jaminan. Ya, surat jaminan lah kurang lebih. Jadi kita buat pernyataan seperti itu disebut surat obligasi atau surat hutang bahwa kita sebagai peminjam data diri, kita meminjam dalam nominal sekian, jangka waktu sekian dengan bunga sekian persen. Nah, lalu surat obligasi kita buat tadi kita terbitkan, kita kasih ke orang yang memberi pinjaman ke kita. Jadi dipeganglah oleh dia sebagai jaminan. Ada kan kalau kita itu misalnya minjem kadang jaminannya BPKB ya, jaminannya surat rumah, sertifikat rumah. Nah, kalau yang ini surat hutang tadi. Jadi orang yang kasih pinjaman kita kasih surat ini. Oke, sampai di sini paham ya. Nah, nanti surat obligasi ini atau surat hutang ini bisa diperjualbelikan oleh orang yang memberikan pinjaman. Nah, gitu. Misalnya orang yang memberikan pinjaman butuh uang ke perusahaan C misalnya kan. Nah, nanti surat hutang kita yang ada di dia tadi itu bisa dia gadai atau bisa dia berikan atau bisa dia jual itu ke perusahaan C. Nah, jadi nanti kita akan membayar hutang bukan lagi ke perusahaan B, tapi kita bayar ke perusahaan C. Sampai di sini paham tidak? Itu teorinya. Pahamkah? Jadi sebelum masuk ke hitung-hitungan, kalian harus tahu dulu apa itu obligasi. Jadi nanti ketika kalian mendengar, jangan tidak tahu apa itu obligasi. Ya, itu secara teori. Paham tidak sampai di sini? Halo, anybody home?
Paham ya? Jadi jangan sampai nanti sudah semester berapa ditanya obligasi tidak tahu. Itu kakak tingkat kalian ketika dia kompres, sedang komprehensif, sedang skripsi dan komprehensif, banyak sekali yang tidak bisa menjawab apa itu obligasi, padahal semuanya sudah dilewati. Karena kebiasaan, biasanya yang berlalu biarlah berlalu, kan gitu ya. Nah, padahal semua pelajaran per semester ini nanti akan ditanyakan kembali ketika sidang, skripsi, dan komprehensif. Oke, itu secara teoritis, jadi kalian tahu apa itu yang disebut obligasi. Nah, kan obligasi ini surat hutang jangka panjang. Nah, Ibu mau tanya, kira-kira kalau di laporan keuangan, terutama neraca, itu letaknya di mana itu? Ada yang tahu? Di sini? Ada yang tahu kah? Posisi obligasi itu kalau di neraca itu di mana? Ada yang bisa menjelaskan? Kalau bisa, jadi kalau ada yang bisa menjelaskan dapat nilai ya. Jadi di neraca itu komponennya apa? Nanti obligasi ini posisinya di mana? Nah gitu. Nanti akan Ibu kasih nilai. Oke, ada yang mau menjawab? Halo? Ada yang mau menjawab kah? Tidak ada yang mau nilai di sini? Gampang sekali kan itu pertanyaannya. Kalian sudah melewati pengantar akuntansi 1. Masa tidak ada yang bisa menjawab? Posisinya di mana? Jadi sebelumnya harus tahu dulu neraca itu isinya ini. Lalu surat obligasi ini atau obligasi itu letaknya nanti di mana akunnya? Masa tidak ada yang tahu? Peserta 57. Terletak di kewajiban dan utang bukan Bu? Oke, nah sebelumnya neraca itu apa isinya? Harta. Coba buka dulu kameranya Faradila. Open. Faradila. Iya Faradila kan? Iya, buka dulu kameranya. Halo? Ya Bu. Ya. Oke, jadi jelaskan dulu neraca itu isinya apa, lalu obligasi ini letaknya di mana? Neraca tuh isinya ada di bagian harta yang di sebelah debit sama di sebelah kredit ada kewajiban dan utang Bu. Oke, terus? Obligasi terletaknya di kewajiban dan utang Bu. Oke, jawabannya sudah betul ya, tapi kurang sempurna ya. Oke, Ibu catat Oh dulu. iya, di neraca tuh juga ada modal Bu di bagian kredit. Oke, betul ya. Jadi seperti itu ya. Jadi neraca isinya apa? Ada harta, ada kewajiban atau hutang kan? Kalau harta apa? Ialah aktiva atau aset gitu kan. Kalau kewajiban, posisi kewajiban itu apa? Adalah hutang dan modal. Nah, obligasi ini kan surat hutang. Surat hutang berarti letaknya di hutang tadi. Jadi kalau di neraca, kalian akan menemukan obligasi, akun obligasi posisinya di kewajiban. Tapi balik lagi, namanya aktiva ya di harta tadi kan ada aktiva lancar, ada aktiva tidak lancar. Nah, di kewajiban juga ada seperti itu. Ada kewajiban lancar, ada kewajiban tidak lancar. Nah, yang lancar itu untuk yang jangka pendek. Tapi kalau kewajiban yang tidak lancar itu yang kewajiban jangka panjang. Oke, tadi sudah dapat 1 poin Faradilah ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang ini jenis-jenis obligasi. Semua jenis-jenis obligasi ini pengertiannya ada di buku ya. Nah, ini Ibu skipkan saja karena secara teori kalian bisa baca buku sendiri ya. Oke, ini istilah-istilah dasar dari obligasi. Nah, nanti kita akan menemukan istilah ini. Nilai nominal, tingkat bunga kupon obligasi, jatuh tempo, indentur, itu harga obligasi. Nah, ini. Ya, ini kita akan menemukan istilah ini. Oke, ini bisa dibaca. Kita akan langsung ke contoh soal. Oh, belum ya sini ya.
Oke, ini adalah faktor penentu harga jual. Oke, jadi ini obligasi. Oke, itu secara teori. Nah, yang ini formula atau rumusnya. Jadi kalau kita mau menghitung nilai obligasi saat ini, rumusnya itu nilai nominal obligasi saat ini ditambah nilai kupon. Nah, gitu ya. Itu rumus. Jadi lebih gampang kita langsung ke perhitungan. Nah, ini suku bunga versus suku bunga pasar versus suku bunga kupon. Nah, ini akan kita temui nanti ketika harga jual obligasi sama dengan nilai nominal, berarti impas ya. Atau harga jual obligasi ini lebih kecil daripada nilai nominal, berarti itu dapat diskon. Tapi kalau harga jual dia lebih besar daripada nilai nominal, berarti untung ya. Kalau untung disebut agio ya. Oke, itu semuanya sudah dipelajari di pengantar akuntansi 1. Nah, yang tadi Ibu sampaikan. Nah, jadi kalau dia obligasi diterbitkan dengan diskon ya, berarti harga jual dia lebih kecil daripada harga nominal. Harga nominal 100, dijual 95, rugi kan? Nah, itu disebut diskon atau pengurangan. Tapi kalau harga nominal 100, kita jual 110, untung 10, berarti itu ada untung. Itulah disebut agio ya. Ini secara teori. Ini kita langsung masuk ke perhitungan. Oke, mohon diperhatikan baik-baik kalau perhitungan ini. Kalau teori kalian bisa baca kan. Nah, ini hitungannya, atau di buku juga ada halaman 29. Halaman 29 ya. Jadi kalau mau lihat buku silahkan halaman 29. Oke, ini contoh soal. Ini jika nilai obligasinya itu diterbitkan dengan nilai nominal. Jadi harga obligasi sama dengan harga nominal. Contohnya ini. 1 Januari 2015, PT Persada Karya menerbitkan obligasi dengan tingkat bunga kupon sebesar 12%. Jatuh tempo 5 tahun dan nilai nominal sebesar 200 juta. Bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari, artinya setiap 6 bulan sekali. Ingat pelajaran minggu lalu, berarti kalau dia setiap 6 bulan sekali, berarti jangka waktunya 6 bulan per 12 ya. Suku bunga pasar yang berlaku saat penerbitan obligasi adalah 12%. Nah, di sini suku bunga tingkat bunga kupon dia 12% sama dengan suku bunga pasar 12%. Oke. Ini contoh soal. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau di sini tidak ada, tapi kalian bisa lihat buku halaman 29. Jadi ada skema, ada 5 skema yang harus kita selesaikan. Skema yang pertama itu penerbitan obligasi. Tanggal berapa? 1 Januari 2015. Jadi kita akan membuat jurnal yang pertama pada saat penerbitan dulu. 1 Januari 2015. Lalu yang kedua, kita akan membuat jurnal ketika pembayaran bunga. Pembayaran bunga di sini ada keterangannya tanggal 1 Juli dan 1 Januari atau dalam kurung setiap 6 bulan sekali. Nah, jadi pembayaran bunga 1 Juli itu harus kita buat jurnal. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ketika akhir tahun atau mau tutup buku 31 Desember 2015 itu harus kita buat jurnal. Lalu yang keempat, ketika pembayaran bunga lagi, karena di sini ada kedua kan, pembayaran bunga setiap 1 Juli dan 1 Januari. 1 Juli tadi udah, sekarang yang keempat, kita akan buat jurnal pembayaran bunga pada tanggal 1 Januari. Lalu yang kelima, pelunasan obligasi pada tanggal 1 Januari 2020. Kenapa 2020? Karena di sini jatuh temponya 5 tahun. Sedangkan penerbitan 1 Januari 2015. 2015 tambah 5 tahun jadi 2020. Jadi dari soal ini kita akan membuat 5 jurnal. Oke? Nah, yang di buku ada situ tertulis skemanya, tapi kalau di sini tidak ada. Oke, skema yang pertama kita akan buat jurnal ketika penerbitan obligasi pada tanggal 1 Januari 2015. Nah, ini kita buat dulu jurnal ketika penerbitan. Nah, gini ya. Ketika penerbitan obligasi, hutang kan terbit ya.
hutang terbit artinya kita dapat uang, obligasi pun terbit. Jurnalnya bagaimana? Artinya kas kita bertambah di debit, hutang kita bertambah di kredit. Gitu ya. Ini ketika penerbitan obligasi, surat hutang timbul, otomatis uang masuk kan, karena kita ngutang, uang masuk. Jadi jurnalnya kas bertambah di debit dan utang obligasi bertambah di kredit sebesar 200 miliar ya. Nah, ini nilai nominal. Lalu yang kedua, kita akan buat jurnal ketika pembayaran bunga tanggal 1 Juli. Kan tadi di soal ada 2 kali kan? 1 Juli dan 1 Januari. Nah, di sini kita akan buat dulu jurnal ketika tanggal 1 Juli. Oke, nah gini. Pada tanggal 1 Juli kita akan melakukan pembayaran bunga. Nah, logikanya ketika kita membayar otomatis kas berkurang kan? Kas berkurang, lalu beban bunga muncul. Oke. Nah, cara perhitungannya itu sama seperti bab 14. Jadi nilai nominal ya 200 miliar dikali tingkat bunga 12%, lalu dikali jatuh temponya tadi 6 bulan ya, 6 bulan per 12. Ingat, kalau dia bulan pasangannya juga 12 ya. Nah, dapatlah di sini 12 miliar. Oke. Nah, ini ketika pembayaran bunga. Jadi ketika kita membayar, kas kita berkurang 12 miliar, lalu bebannya muncul atau bertambah di debit sebesar 12 miliar. Oke, transaksi yang ketiga ketika akhir tahun atau tutup buku 31 Desember, ini harus kita catat. Oke. Nah, ketika akhir tahun di situ tidak melakukan pembayaran karena pembayarannya di periode 1 Juli dan 1 Agustus. Pada akhir tahun kita tidak melakukan pembayaran, tapi harus kita catat ya. Nah, catatnya bagaimana? Jadi karena kita belum bayar, berarti yang muncul hutang. Jadi beban bunga tetap di situ 12 miliar ya. Karena kita tidak melakukan pembayaran tapi harus kita catat, jadi kita catatnya sebagai hutang. Hutang jadi bertambah di kredit 12 miliar gitu ya. Oke, lalu yang keempat, kita akan mencatat pembayaran bunga pada tanggal 1 Januari. Tadi kan ada 2 kan di soal tadi. Pembayaran bunganya di 1 Juli dan 1 Januari. Nah, ini transaksi yang keempat yang kita lakukan. Pembayaran bunga, 1 Januari. Ya, sama seperti 1 Juli tadi, ketika kita membayar bunga, otomatis kas kita berkurang hutangnya, tapi di sini ngapusin hutang ya. Kenapa? Karena tadi di 31 Desember sudah kita catat kan beban bunga pada hutang. Nah, ketika 1 Januari yang hutang di 31 Desember harus kita hapus. Hapusnya dari kredit kita taruh ke debit. Nah, gitu ya. Jadi hutang bunganya habis atau berkurang di debit, kasnya juga berkurang di kredit. Oke. Ini transaksi jurnal yang keempat dan yang terakhir transaksi jurnal yang kelima, pelunasan obligasi. Ketika pelunasan berarti gampang ya. Nah, yang semula tadi ketika penerbitan obligasi itu kan jurnalnya kas bertambah pada utang obligasi berkurang, itu ketika penerbitan ya. Ketika pelunasan kita balikkan saja, jadi kasnya berkurang dan utangnya juga berkurang. Oke, jadi ini pembalikan dari transaksi yang pertama, penerbitan obligasi tadi. Jadi dia menerbitkan sesuai dengan nominal saja. Transaksi untuk bunga sudah diselesaikan per tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Jadi ketika pelunasan hanya nilai nominal saja yang kita masukkan di sini. Oke, di sini kasusnya jika harga nominal itu sama dengan harga obligasi atau tingkat suku bunga pasar sama dengan tingkat kupon bunga tadi. Ini sama. Ketika sama semua, seperti ini transaksinya. Oke, sampai di sini ada yang ingin tanyakan sebelum Ibu lanjut? Ada yang ingin tanyakan kah? Halo, adakah? Adakah? Sebelum Ibu lanjut? Ada? Tidak ada?
Oke, terima kasih ya responnya. Oke, itu tadi ya, itu kasus jika tingkat bunga pasar sama dengan tingkat kupon bunga atau harga nominal sama dengan harga jual obligasi. Nah, ini ketika kasusnya sama. Tapi bagaimana jika terjadi diskonto? Diskon ketika harga jual lebih kecil daripada harga nominal. Nah, ini ya, ini kasus seperti ini. Kalau di buku, bentar Ibu cek halaman 31 ya. Di situ yang punya buku silakan buka buku halaman 31. Nah, ini kasusnya jika tidak sama, yang tadi sama, yang ini tidak sama. Harga jual lebih rendah daripada harga nominal. Harga nominal 100 miliar, tapi kita jual 96 miliar. Ya, artinya rugi kan? Nah, atau diskon, ada pengurangan, diskonto. Oke. 1 Januari 2016, PT PDA menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 100 miliar dengan jangka waktu 5 tahun dan tingkat suku bunga 12%. Bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Januari, berarti 1 tahun sekali. Ya, kalau tadi 1 tahun 2 kali, ini 1 tahun sekali. Obligasi tersebut dijual dengan harga 96,486, lebih kecil ya. Artinya ada pengurangan atau diskon atau diskonto. Suku bunga pasar atau suku bunga efektif sebesar 13%. Nah, ini ada perbedaan. Ada perbedaan suku bunga. Tingkat bunganya 12% yang obligasi tadi, tapi yang di pasar itu sebesar 13%, lebih besar di pasar 1%. Ini soal. Lalu solusinya bagaimana dari transaksi ini? Sama yang tadi, kita harus membuat skema dulu. Ya, kalau di sini tidak ada skema, tapi di buku ada skemanya, itu halaman 31. Jadi, kita akan buat skema. Yang pertama, penerbitan obligasi dulu, sama seperti tadi, tanggal 1 Januari 2016. Jadi, kita akan buat jurnal pada penerbitan obligasi. Lalu yang kedua, kita akan buat jurnal pada tutup buku. Kalau tadi ada periode pembayaran bunga 6 Juli, tapi karena di sini tidak ada, dia cuma tanggal 1 Januari saja, jadi tidak ada periode pembayaran bunga, jadi langsung ke skema kedua, tutup buku 31 Desember 2016. Lalu skema yang ketiga itu pembayaran bunga di 1 Januari 2017 berarti ya di tahun depannya. Dan yang terakhir pelunasan obligasi di 1 Januari 2021. Kenapa 2021? Karena jangka waktunya 5 tahun. Di sini terbitnya 1 Januari 2016. Jadi 2016 tambah 5 tahun berarti 2021. Jadi ada 4 skema yang harus kita selesaikan. 4 skema atau 4 jurnal. Oke. Pertama kita langsung skema yang pertama. Ketika penerbitan obligasi dulu, kita akan membuat jurnal. Oke, di sini. Nah, kalau yang tadi, yang pertama tadi, contoh kasus yang pertama kan sama ya. Kalau di sini karena nilai jualnya lebih kecil, jadi muncullah dis agio. Kalau yang pertama tadi kas sama hutang saja. Nah, tapi karena di sini harga jualnya lebih rendah, jadi muncul dis agio. Oke, kita lihat di sini. Nah, pertama hutangnya dulu. Hutang obligasi tetap 100 miliar ya, karena terbitnya 100 miliar. Tetapi karena dijual harga jualnya lebih rendah 96,486, jadi yang harga jual tadilah yang uang masuk. Jadi kas kita hanya diterima sebesar 96,486, bukan 100 miliar. Hutangnya terbit 100 miliar. Tapi karena dijual lebih rendah, jadi otomatis uang masuk kita atau kasnya bertambah kita itu sebesar 96,486. Lalu selisihnya bagaimana? Selisihnya kita akun dis agio. Kenapa dia dis agio? Karena harga jual lebih kecil daripada harga nominal.
Jadi muncullah disagio sebesar 3,514. Ini pengurangan ya, jadi 100 kurang 96 sekian. Oke, ini ketika penerbitan obligasi. Oke. Lalu skema yang kedua. Nah, ini. Jadi kalau di skonto atau agio ya, kita akan membuat dua skema pembayaran bunga. Yang pertama pakai metode garis lurus yang ini, lalu yang kedua nanti akan pakai metode suku bunga efektif atau metode bunga. Nah, yang ini jadi khusus untuk diskonto dan agio saja ya. Tapi kalau yang contoh soal yang pertama sama, jadi harga jual sama dengan harga nominal, itu tidak perlu. Tidak perlu pakai seperti ini, perhitungan bunga seperti ini tidak perlu. Cukup yang tadi lebih simpel. Tapi kalau dia agio atau diskonto, yang ini kan contoh dari disagio ya atau diskonto, dia akan pakai dua perhitungan bunga. Nah, yang ini metode garis lurus dulu. Oke, seperti ini. Oke, kelebihan. Nah, ini. Jadi, beban bunga ya pada disagio dan pada hutang bunga. Caranya kita ngitung hutangnya dulu. Hutang bunga sama seperti tadi ngitungnya. Harga nominal 100 miliar dikali tingkat suku bunga 12%, ada di soal ya. Lalu dikali pembayaran bunga. Pembayaran bunga kan 1 tahun sekali, jadi kali 1 tahun. Jadi dapatlah hutang bunga dia itu sebesar 12 miliar. Oke, karena di sini kasusnya disagio atau diskonto, ya, kita akan menghitung berapa sih disagio dari obligasi tadi. Caranya, yang tadi, ada kan selisih harga jual tadi ya, selisih harga jual 100 dikurang 96 sekian, tadi kan dapatlah 3,514 dibagi 5 tahun jangka waktu. Dapatlah di sini untuk amortisasi atau penyusutan dari agio ini sebesar 702.800. Nah, ini kita masukkan ke sini, ke kredit disagio obligasi. Ya, atau amortisasi disagio, boleh kalian buat seperti itu penyusutan. Oke, lalu beban bunganya berapa kita tambahkan saja. Beban bunga tetap muncul di kredit, bertambah di debit, ya muncul di debit, kita tambahkan utang ditambah disagio. Oke, ini adalah metode garis lurus. Lalu yang kedua, di sini metode suku bunga efektif. Nah, jadi di sini masih ngitung beban bunga. Ya, jurnalnya sama, beban bunga pada disagio dan utang bunga. Cuman di sini pakai metode suku bunga. Nah, kalau di PPT Ibu tidak muncul ya. Silakan lihat buku halaman 33. Di situ ada tabel. Adakah di sini yang punya buku? Halo? Ada ya? Oke, yang punya buku buka halaman 33. Di situ ada tabel. Kita akan menghitung metode suku bunga efektif. Jadi ada dua metode. Yang pertama tadi metode garis lurus, yang ini metode suku bunga efektif. Jurnalnya sama, cuman yang beda itu dinilai nominal disagio obligasi saja. Kalau tadi 700 sekian, di sini kan 543. Nah, ini saja perbedaannya. Jadi perbedaannya di sini. Ya, yang lain sama. Nah, kalau suku bunga efektif dia lebih kecil. Lihat tabel halaman 33, tabel 15.3. Di situ ada tabel ya, tahunnya kita buat dari 0 tahun sampai 5 karena di soal 5 tahun, tapi di sini buat dari 0. Lalu ada poin A, B, C, D dan E ya. Nah, kalau yang 0 tahun, poin A, B, C-nya kosong semua, tapi kita langsung isi ke poin D. D itu disagio yang belum diamortisasi. Oke. Lalu yang E nilai buku obligasi. Kalian lihat di bawah dalam kurung 100 miliar dikurang D. Jadi langsung kita isi ya, kalau yang 0 tahun, yang D ini 3,514 ialah pengurangan tadi, pengurangan harga nominal dikurang harga jual, ialah 3514. Lalu yang E itu 100 miliar dikurang yang D tadi, 100 miliar dikurang 3514 sekian, dapatlah 96486 sekian. Itu 0 tahun. Lalu masuk tahun pertama. Kalian lihat dulu di poin A. Di poin A itu
bunga yang dibayar. Dalam kurung ada rumusnya 12% dikali nilai nominal. Jadi 12% dikali nilai nominalnya tadi 100 miliar ya. Nah, lalu yang poin B, beban bunga. Rumusnya 13% kali nilai buku. Nilai buku itu ialah yang E. E adalah nilai buku. Jadi yang nomor B, 13% dikali nilai buku. Nilai bukunya berapa? 96486. Gitu ya. Bentar. Benar tidak itu hitungannya? 96486 dikali 13%. Oke, benar ya. Jadi kita ambil yang 0 tahun. 13% kali nilai buku. Nilai bukunya yang 0 tahun yang E. Oke. Lalu yang C, nilai amortisasi disagio. Ini gampang, tinggal A kurang B. 12 miliar dikurang 12,543. Jadi sisa minus ya. Kalau minus artinya dalam kurung, kalian buat. Artinya minus dalam kurung. Lalu yang D, disagio yang belum diamortisasi, rumusnya itu D dikurang C. Ya, D-nya berapa? 3514 yang 0 tahun. Ya, lalu kalian kurangi yang C, 543,180 ya, seperti itu. Jadi dapatlah 2970. Dan yang E, nilai buku obligasi, tetap dia 100 miliar dikurang D. Jadi kalau yang 1 tahun, yang 0 tahun dulu, D, yang 0 tadi sudah ya, 0 tahun itu 3514D, yang E-nya 96 sekian. Lalu yang masuk tahun pertama, nilai obligasinya 100 dikurang D. Berarti 100 miliar dikurang D, 2970. Ya, dapatlah 97,029 sekian-sekian. Nah, gitu. Sampai tahun kelima kalian lakukan. Nah, setelah selesai, baru kita masukkan ke sini. Ya. Nah, kalau di sini kan kita hanya simulasi, yang kita lampirkan di sini tahun pertama. Sebenarnya kalau realisasinya kita akan menampilkan 5 tahun. Tapi karena ini sebagai contoh soal, jadi kita akan membuat simulasi di tahun pertama saja. Oke. Nah, karena ini tahun pertama, kalian lihat di tahun pertama. Yang poin C. Nilai amortisasi disagio minus 543. Ya, inilah yang kita masukkan ke jurnal. Kenapa dia minus? Jadi kita masukkan ke kredit. Ya, jadi di sini utang bunga 12 miliar sama seperti tadi, dapatnya 100 miliar kali 12% kali 1 tahun. Lalu karena ini metode suku bunga efektif, disagio obligasi, kalian masukkan yang ambil yang di tabel halaman 33 yang 1 tahun pertama, yang poin C 543. Itu yang kalian masukkan di sini. Karena dia minus, itulah kita masukkan ke kredit. Oke, lalu beban bunganya kita tambahkan saja, utang bunga ditambah disagio. Oke. Nah, sebelum Ibu lanjut, ada yang ingin tanyakan? Ini mulai agak ribet ya. Dan ini salah satu apa ya? Soal yang ada di UTS ya. Jadi mohon diperhatikan baik-baik. Ini salah satu soal yang ada di UTS. Jadi sudah Ibu kasih kisi-kisi ya. Oke, ada yang ingin tanyakan sebelum lanjut? Ada yang ingin tanyakan kah? Belum ada. Oke. Oke. Terima kasih ya responnya. Terima kasih sekali. Oke, kita lanjut ke transaksi atau skema berikutnya. Ini pembayaran bunga. Ya. Pembayaran bunga. Kalau yang tadi itu sama saja ketika transaksi tutup buku ya. Tadi kan transaksi tutup buku 31 Desember. Jadi pakai dua metode, garis lurus dan metode suku bunga efektif. Ini skema yang ketiga, pembayaran bunga. Karena dia di 1 Januari 2017. Oke, ini skema yang ketiga. Jadi khusus skema kedua ada dua ya. Nah, ketika pembayaran bunga, tadi kan hutang bunga kan, kalau tadi hutang bunga di kredit, nah harus kita bayar. Jadi yang semula letaknya di kredit, hutang bunga kita taruh ke debit.
Jadi kas kita berkurang karena kita melakukan pembayaran. Kas berkurang di kredit. Di sini nilai nominal hutangnya saja ya, tidak perlu yang pakai disagio tadi ya. Nah, yang skema terakhir pelunasan. Nah, pelunasan ini kalian balikkan saja dari transaksi yang pertama, penerbitan obligasi ya. Transaksi yang pertama tadi penerbitan kan kas pada hutang. Ketika pelunasan itu saja yang kalian balikkan, hutang pada kas ya. Oke, kita lanjut ke contoh kasus yang berikutnya. Di sini agio atau harga jual lebih besar dari harga nominal, jadi untung ya. Kalau untung agio, kalau yang tadi lebih kecil dapat diskon, diskonto atau disagio. Kalau di sini untung berarti agio. Oke, kalau di buku sebentar Ibu lihat dulu halaman 35. Oke, yang punya buku silahkan dibuka halaman 35. Contoh soalnya, 1 Januari 2015 PT Namya menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 100 miliar dengan jangka waktu 5 tahun dan tingkat bunga 12% per tahun. Bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Januari. Nah, sama seperti tadi ya, agak mirip-mirip, dia 1 tahun sekali. Obligasi tersebut dijual dengan harga 107,580, lebih besar. Suku bunga pasarnya lebih kecil, 10% ya. Nah, ini soalnya. Dari soal ini kita akan membuat berapa skema. Di buku ada halaman 35. Skema yang pertama, kita akan membuat penerbitan obligasi di tanggal 1 Januari 2015. Lalu skema yang kedua, tutup buku dulu ya. Jadi 31 Desember kita tutup buku dulu. Lalu skema yang ketiga, pembayaran bunga di 1 Januari. Lalu skema yang terakhir, pelunasan obligasi. Jadi dia cuma 4 skema, sama seperti disagio tadi atau diskonto tadi, cuma 4 skema. Kenapa? Karena dia bayar bunga cuma di satu kali 1 tahun. Tapi kalau bayar bunganya 2 kali, seperti contoh kasus yang pertama, jadi ada 5 skema. Oke, ini ada 4 skema. Kita selesaikan satu-satu dulu. Skema yang pertama ketika penerbitan obligasi. Ya. Nah, di sini sama ya, kalau penerbitan obligasi. Nah, di sini ada agio ceritanya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, itulah. Jadi, kas bertambah pada hutang dulu. Pada hutang bertambah, utang obligasi kita catat sebesar harga nominal 100 miliar, itu kurang 0 ya, 1. Nah, karena ini untung, kalau rugi disagionya di debit, tapi kalau untung agionya di kredit. Sama seperti pendapatan, modal kan bertambah semuanya di kredit. Nah, di sini agio bertambah karena untung, harga jual lebih besar. Jadi agio bertambah di kredit sebesar selisih. Selisihnya berapa? 75,80. Oke. Lalu kas kita bertambah. Kas kita bertambah, kita tambahkan karena itu untung, jadi masuk ke uang kas. Utang 100 miliar ditambah yang untung tadi 7 miliar 7 miliar sekian. Nah, itu untung. Jadi semuanya masuk ke kas. Jadi kas kita tambahkan saja. Oke. Ini adalah agio. Lalu skema yang kedua, nah ini ketika tutup buku atau 31 Desember 2015. Nah, di sini sama seperti disagio tadi atau diskonto, kita akan memakai dua metode. Yang pertama ini metode garis lurus, ya, nanti metode suku bunga efektif. Nah, ini metode garis lurus dulu. Sama seperti tadi ngitungnya ya, cuma beda di jurnalnya saja ya. Nah, itu. Oke, jadi kita hitung dulu utangnya sama ngitungnya nilai nominal 100 miliar dikali tingkat suku bunga 12% dikali pembagian bunganya kan 1 tahun sekali 1 Januari, jadi kali 1 tahun, dapatlah hutang bunganya 12 miliar.
Ini adalah transaksi tutup buku di 31 Desember. Ada dua metode, metode garis lurus dan metode suku bunga efektif. Yang ini metode garis lurus dulu. Oke, sudah dapat utang bunga bertambah ya di kredit. Lalu agio. Ya, agio dia munculnya di debit. Dapat dari mana debit? Kita lihat di bawahnya rumusnya, selisih untungnya tadi kan 7 miliar ya, 7 miliar sekian dibagi jangka waktu totalnya 5 tahun, jadi dapatlah 1,5 sekian. Nah, itulah kita masukkan ke agio obligasi di debit. Lalu beban bunga. Beban bunga ini kita kurangi saja, utang bunga 12 miliar dikurangi yang agio 1,5 sekian. Oke, jadi dapatlah itu 10,484. Oke, ini adalah metode garis lurus, lebih gampang ya. Tapi kalau metode suku bunga efektif, itu sama saja jurnalnya, cuma nilai agionya saja yang berbeda ya, sama seperti tadi yang disagio dan diskonto. Jurnalnya sama. Utang bunganya 12 miliar di kredit, ya, beban bunganya di debit. Nah, agionya di sini dia 1,2. Nah, yang 1,2 ini ambilnya dari metode suku bunga efektif. Di buku itu halaman 37. 37 ya, yang punya buku ada tabel di situ 15.4. Nah, jadi yang nilai agio obligasi di debit nilainya 1,242. Itu kita ambil yang tahun pertama dulu. Poin C. Tahun pertama, poin C 1,242. Hitung yang lain sama seperti disagio atau diskonto tadi, sama saja. Ya, yang ini tidak Ibu jelaskan lagi karena cara ngitungnya sama. Oke. Nah, karena di sini simulasi contoh soal, jadi yang cuman kita ambil tahun pertamanya saja. Tetapi ketika realisasinya itu kalian buat ini tahun pertama, nanti Januari tahun depan kalian buat lagi tahun kedua, ambillah yang 1,366. Lalu tahun berikutnya transaksi tahun ketiga kalian masukkan yang 1502. Nah, seperti itu ya. Jadi karena ini simulasi, ada 4 skema untuk 1 tahun ya. Tapi kalau mau realisasinya banyak sekali, sampai tahun kelima kita buat terus, jadi banyak sekali ya jurnalnya ya. Nah, jadi kan kalau tahun kedua berikut 3, 4, 5 kan tinggal ngikut saja. Nah, ini simulasi untuk tahun pertama. Oke. Nah, ini ketika tutup buku. Jadi ada dua metode, garis lurus dan metode suku bunga. Lalu skema yang ketiga, pembayaran bunga di tanggal 1 Januari 2016. Dulu berapa tuh soalnya? Ya betul, 2016. Ya, nah yang tadi kita balikkan saja, tadi kan udah dapat ya hutangnya kan sama semua, entah itu metode garis lurus, entah itu metode suku bunga efektif, utang bunganya sama semua, nilai nominal kali tingkat suku bunga dikali jangka waktu pembayaran bunga 1 tahun. Nah, itu ya. Nah, jadi ketika pembayaran bunga, jadi yang utang bunga yang semula di kredit kita taruh ke debit, membayar pakai uang kas, jadi kas kita berkurang di kredit. Oke. Lalu skema yang terakhir, pelunasan obligasi, ini sama seperti sebelumnya, tinggal kalian balikkan saja dari penerbitan obligasi, utang obligasi pada kas, kalian balikkan saja jurnalnya dari penerbitan obligasi. Oke. Belum lanjut, ada yang ingin tanyakan? Ada yang tanyakan kah? Belum ada. Oke, kita lanjut ya, sedikit lagi. Di sini contoh soal yang lain lagi. Kalau tadi disagio, agio ya, seperti itu. Yang ini dana pelunasan obligasi. Nah, kalau yang ini simple ya. Jadi kalau ada contoh soal pembentukan dana pelunasan obligasi. Contohnya PT ABC setiap akhir tahunnya diwajibkan oleh pemegang obligasi untuk menyetorkan uang sebesar 250 juta selama 10 tahun guna membentuk dana pelunasan obligasi. Nah, itu.
Paham ya dari kata-kata ini? PT ABC setiap akhir tahunnya diwajibkan oleh pemegang obligasi untuk menyetorkan. Berarti menyetorkan uang 250 juta untuk membentuk dana pelunasan obligasi. Jurnalnya di sini sama semua, lihat itu ujungnya kas pada kas ya. Tapi ada dana pelunasan obligasi sebagai pembeda agar uangnya tidak tercampur dengan kas kecil lainnya. Jadi dana pelunasan obligasi straight kas ya pada kas gitu ya. Nah, jadi dana pelunasan obligasinya bertambah di debit karena dia dapat uang setoran dari para pemegang obligasi. Ya. Karena ini satu perusahaan, jadi kas dia berkurang tapi masuk ke dana kas, dana pelunasan obligasi. Paham ya? Karena ini satu perusahaan. Karena ini dalam satu perusahaan, jadi kita ambil uang perusahaan itulah. Kita ambil uang kas perusahaan itulah, jadi kasnya berkurang. Lalu kita pindahkan akunnya untuk ke dana pelunasan obligasi. Gitu ya. Paham ya? Nah, ini kalau yang contoh investasi, dana pelunasan obligasi. Apabila dana pelunasan obligasi diinvestasikan dalam surat berharga yang dibeli seharga 100 juta. Jurnalnya bagaimana? Di sini kita lihat yang ujungnya itu investasi pada kas. Tetap harus dikasih ciri atau pembeda sebagai dana pelunasan obligasi. Jadi dana pelunasan obligasi pada investasi strip investasi dan dana pelunasan obligasi strip kas. Yang pasti transaksinya itu yang ujung ya, investasi pada kas. Investasi dia bertambah 100 juta ya, kas dia berkurang karena dia membeli berkurang 100 juta. Tapi karena ini akunnya dana pelunasan tetap harus ditulis buat tanda strip gitu agar tidak tercampur uangnya ke kas yang lain ya, itu sebagai pembeda. Lalu ini contoh soal pendapatan bunga investasi dana pelunasan obligasi. Apabila terdapat pendapatan bunga yang diperoleh dari investasi dana pelunasan sebesar 5 juta. Ini dapat uang masuk karena pendapatan. Nah, oke, kita lihat di sini. Jadi kas ya, dana pelunasan obligasi strip kas, otomatis kas bertambah karena ini pendapatan bunga. Jadi kas bertambah 5 juta. Lalu pada apa? Pada pendapatan dana pelunasan obligasi, atau kalau mau dibuat seperti sama, dana pelunasan obligasi strip pendapatan. Nah, gitu ya. Jadi kas pada pendapatan, kas bertambah, pendapatan bertambah. Tapi untuk akun dana pelunasan obligasi. Oke, ini yang terakhir. Yang tadi Ibu tanya sama Faradilah ya, kalau nggak salah ya namanya ya. Nah, posisi obligasi letaknya di mana? Nah, itu ada di buku. Buku halaman 41. Ya, jadi penyajian utang obligasi dalam laporan posisi keuangan. Nah, di situ kalian lihat halaman 41 ada tabel 15.5. Ya, di liabilitas jangka panjang ada kan di situ utang obligasi. Nah, itulah letaknya ya. Tadi yang Ibu tanyakan, tapi cuma satu orang yang bisa menjawab. Ya, disitulah letaknya ya. Oke. Oke, selesai. Ada yang ingin tanyakan? Minggu depan kita akan hitungan lagi, membahas soal ini ada yang baru masuk. Kita udah selesai baru masuk. Oke, jadi minggu depan kita akan membahas soal sama seperti minggu lalu. Membahas soal di bab 15 ya. Soalnya nanti minggu depan Ibu sampaikan, mungkin acak lagi ya. Siapa yang bisa menjawab akan mendapat nilai seperti biasa untuk mengisi poin tugas dan kuis ya. Jadi minggu depan kita akan latihan. Silahkan kalau tidak terlalu sibuk dikerjakan, kita akan bahas sama-sama minggu depan. Oke. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Coba dibuka dulu kameranya yang lain. Kameranya yang belum open cam, silahkan dibuka. Oke, nah
Kamera ibunya agak belum. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum ibu tutup? Ada yang ingin tanyakan kah? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ibu tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.